Geger. Ternyata ada sosok mantan wakil presiden yang ikut bersaksi dalam surat Denny Indrayana untuk memakzulkan atau melengsarkan Jokowi. Apakah sosok mantan wapres tersebut adalah Yusuf Kala? Menurut Denny Indrayana ini ada 3 dugaan pelanggaran konstitusi. Ya, saya relatif membaca saja poin-poin pentingnya. Sebagai bukti awal, ya, Denny nuliskan kesaksian seorang tokoh bangsa yang pernah menjadi wakil presiden. Kesaksian seorang tokoh bangsa yang pernah menjadi wakil presiden, bahwa Presiden Jokowi sedari awal memang merencanakan hanya ada 2 capres dalam Pilpres 2024 tanpa Anies Baswedan. Ya, sebagai bukti awal, kesaksian tersebut tentu harus divalidasi kebenarannya. Ya, sebegitu berpengaruhnya Pak Jokowi hari ini, itu nampaknya yang membuat Pak JK itu jadi was-was. Dan bedanya dulu gitu ya, bedanya PDI Perjuangan dengan partai oposisi hari ini PKS dan Demokrat, bedanya antara Pak Jokowi dulu sebagai capres dengan Anies Baswedan hari ini, bedanya adalah PDI Perjuangan dan Pak Jokowi itu begitu yakin dengan jalan politiknya. Jadi nggak ngeluh, nggak memainkan narasi terzolimi, nggak bilang soal kekuatan besar sedang kita lawan. Karena ada besan presiden yang ikut terlibat dalam Pilpres 2014, nggak ada gitu. PDI Perjuangan nggak gentar, Pak Jokowi nggak gentar. Bahkan ketika disadap oleh, ya, jangan sebut ya, karena dulu ketika Pak Jokowi itu jadi gubernur gitu, di Jakarta sebelum dicapreskan, itu Pak Jokowi kan rumah dinasnya disadap itu. Ya nggak tahu yang nyadap siapa, ya pasti orang-orang yang punya pengaruh atau orang-orang yang punya jabatan di Indonesia. Tapi PDI Perjuangan dan Pak Jokowi nggak gentar gitu dihadapi semua sadapan-sadapan itu, nggak ngaruh gitu. Beda sama sekarang, Anies nggak diapa-apain udah langsung ngerasa wah ini kita melawan kekuatan besar, padahal Gibran nggak maju loh ini. Kalau Gibran maju gimana ini? Ganjar Gibran misalkan, wah selesai ini semua. Dan Anies juga nggak diapa-apain kan gitu, nggak disadap rumahnya, ya nggak ada perlakuan apa gitu. Nggak ada gitu. Tapi ya karena memang cengeng aja gitu, karena memang Pak JK kayaknya juga udah nggak yakin dengan koalisi perubahan atau koalisi Anies Baswedan, makanya kemudian sekarang mereka itu kayak cengeng gitu, kayak meminta agar Pak Jokowi nggak terlibat dalam politik. Itu kan maksudnya gitu ya, mereka takut kalah. Ya, karena kalau kita lihat posisi Anies Baswedan hari ini, jangankan bermimpi sebagai pemenang, bahkan maju di Pilpres 2024 pun itu kayaknya masih diragukan. Zaman Ibu Mega, Pak SBY sama sekali tidak mempengaruhi partai politik untuk memilih ini itu dah. Jadi diberikan kepada partai-partai itu. Kemudian bahwa ada koalisi masing-masing tentu adalah cara untuk mencapai aturan, karena ini harus mencapai 20%. Partai cuma satu yang bisa mencapai 20%, karena itu perlu koalisi. Tapi koalisi itu adalah kewenangan masing-masing. Pak JK meminta kepada Pak Jokowi untuk tidak terlalu terlibat dalam politik, katanya. Bahkan Pak JK meminta agar Pak Jokowi meniru SBY. Wah, kalau sudah ada nama SBY, ini udah pasti salah ini. Ya karena aneh bagi saya gitu ya. Kalau Pak JK meminta agar Pak Jokowi meniru SBY, bagi saya itu pasti salah gitu. Karena kalau kita ingat tahun 2013 lalu, setahun jelang pemilu, Presiden Indonesia waktu itu, Presiden SBY mengambil alih Partai Demokrat dari Anas Urbaningrum. Jadi kalau Pak JK berharap agar Pak Jokowi meniru SBY, apakah maksudnya sekarang Pak JK ingin agar Pak Jokowi ini mengambil alih salah satu partai politik? Atau gimana gitu? Ya karena aneh gitu. Pak SBY itu ngambil alih Partai Demokrat itu kan terlibat dalam politik gitu.
menjadi ketua umum partai padahal dirinya adalah presiden Indonesia waktu itu. Itu kan terlibat dalam politik. Lah kok Pak Jokowi disuruh niru SBY? Ini gimana? Karena aneh gitu. Tahun 2013 itu Demokrat itu kan memang lagi hancur-hancurnya gitu ya. Karena Anas Urbaningrum dan elit-elitnya, Angelina Sondag dan kawan-kawannya itu kan terkena kasus korupsi gitu ya. Lalu kemudian dengan gagahnya SBY mengambil alih Partai Demokrat, dan setelah itu gitu ya, SBY berhasil menggolkan besannya untuk terlibat dalam Pilpres 2014 di mana Pak Hatta Rajasa itu berpasangan dengan Prabowo Subianto waktu itu. Jadi masa iya yang kayak gini dianggap gak terlibat dalam politik? Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era SBY, Denny Indrayana kembali menyerang Presiden Jokowi. Sebelumnya, ex bakal calon Gubernur Kalimantan Selatan, Denny Indrayana, membocorkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait sistem proporsional tertutup dalam pemilu 2024 mendatang. Dia sekaligus mengkritik Jokowi, cawe-cawe di Pilpres 2024. Kali ini, Denny bersuara lantang, meminta Jokowi dimakzulkan. Di Twitternya @DennyIndrayana, dia mempublikasikan surat terbuka kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR agar menggunakan hak angket untuk melakukan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo. Surat yang ditulis tertanggal 7 Juni tahun 2023 di Melbourne, Australia itu ditujukan kepada pimpinan DPR RI dan berjudul Laporan Dugaan Pelanggaran Impeachment Presiden Joko Widodo. Menurut Denny, Presiden Joko Widodo sudah layak menjalani proses pemeriksaan impeachment atau pemakzulan karena sikap tidak netralnya, alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Denny mengatakan bahwa Jokowi katanya menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan maju sebagai calon presiden. Sehingga, Denny menyebut hanya akan ada 2 capres yang akan bertanding dalam Pilpres 2024 mendatang. Denny mengungkap tuduhannya kepada Jokowi yang berusaha menjegal Anies Baswedan karena dirinya mendapatkan informasi dari Rahlan Nasidik tentang alasan Presiden ke-6 SBY di pertengahan September tahun 2022 menyatakan akan turun gunung mengawal pemilu 2024. Menurut Rahlan, hal itu karena seorang tokoh bangsa yang pernah menjadi wakil presiden menyampaikan informasi yang meresahkan kepada Pak SBY. Sebelumnya, sang tokoh bertemu dengan Presiden Jokowi dan dijelaskan bahwa pada Pilpres 2024 hanya akan ada 2 capres, tidak ada Anies Baswedan karena akan dijerat kasus di KPK.